Alfred di sini kita lihat Tante Momo-chan Your masih bersama team dengan is Godiva. Godita. Lagi-lagi tidak akan muncul. Kali ini sisi lain dari Godiva tidak akan ada di Land of Dawn. Your team is Iya, banning. itu yang membuat ini kali ya, respect banget dari EVOS Legends sendiri. Mereka benar-benar nggak mau kewalahan sama seorang Kadita. Sesuai dengan pantun juga nih dari Sekjen, dimana jalan-jalan ke Pantai Kuta, jangan lupa mampir di kantor pos. Kalau Lord Godiva pakai Kadita, Your pasti team bantai is EVOS. banning. Katanya gitu. Ngeri Ngeri banget. banget, jadi langsung dibuang begitu saja bersama dengan Eve tentunya. Your team Aura is Fire banning. mereka langsung ngebuang dengan cukup cepat. Ada Hayabusa dan juga Jauhat yang dibuang nih Uji. YP again and again. Kali ini oke, bentar. Kenapa? Ini ada sesuatu yang menarik. Apa? Tuh, Apa tuh? Kadita di band di awal. Iya. Oke. YP di band. Kali ini band ketiga kemungkinan bukan Parsa. Ya. Apa? Bisa dilepas. Kemungkinan Pakuito. Bisa jadi. Kemungkinan. Oh tapi X. Exwall. team Tahu is nggak dia banning. mau nyari apa? Dia mau- Nyari Parsha. Oh dia mau ambil Parsianya ya. Karena Nyari Parsha dia. tadi di game pertama Parsia dibuang sama EVOS. Jadi mungkin first pick kah ke arah Parsia? First pick karena Parsha masih oke banget. Mahal One- ketika di tangan tepat. Yes, that's why. Tuh, warna dulu sabar, warna dulu. Whopper tanpa armor, tapi kali ini apakah Parsha? Parsha? Terbuka sangat bebas. Ini Matilda? concernnya Parsha Matilda. Iya. Karena kalau menurut aku, EVOS ini kalau ngambil Parsha bisa terkontrol oleh Matilda, tapi ternyata Karina. Oh. Wow. Aku ingat ya, di minggu terakhir tuh Aura ketika Karini dibuang, itu kayak mereka selalu kalah game itu. Oke. Jadi ini bakal jadi pertanyaan, apakah Aura Fire dengan Karina yang di tangan Your EVOS team Legends, is picking. mereka masih bisa konsisten, disiplin dengan beberapa hero pilihannya. Dengan ada Matilda dan juga Pakito nih Bang Uji. Matilda diambil, oke Tante Momo kali ini Parsha terbuka dengan sangat bebas. Parsha masih ada, sedangkan dari RKT dia masih punya grok, Yap. ya kan? Cuma untuk kali ini kita masih belum lihat apakah dia bakal pakai grok atau tidak. Ada Kita pukul lihat apa? concernnya satu. Apa tuh? Concernnya adalah Aura itu hampir mungkin dengan high penggunaan hero yang lembut atau lembek itu masih di bawah rata-rata. Ya. Jadi mungkin grok agak kurang efektif. Baxia. Baxia. Baxianya. Baxia. Popolen KB juga masih bisa. Strong kalau Baxia. Oke. Oke, dua pick untuk Harusnya Parsha. 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 SP 1. Your team Oh is wow, picking. Angela. Angela Bang Otak is back. Mereka merelakan satu buah Parsha dari tim EVOS Legends. Untuk kali ini, Bartnya yang pakai Esmeralda, kemungkinan besar sekitar 55,001 itu dari seorang Clover. Oke. Oke. Esmeralda. Esmeralda. Dan ini Esmeralda ini bisa dikombinasikan dengan Angela. Kita tahu Karina Angela juga bakal Wah. tanky banget. Sulit Garis banget depan, dikembangkan. ya. Jadi 3 pick yang cukup menjanjikan untuk EVOS Legends kali ini. Di early-nya mereka pasti bakal Your bisa kuat team juga. is Tapi banning. Parsha, hero favorit untuk Facehugger. Facehugger. Lagi ya. Pick yang Tiga. ketiga. Lagi dan lagi. Teori Ranger Emas. Teori pick ketiga. Teori pick Untuk ketiga. Facehugger. Iya. Selalu. Tadi yang pertama itu Harley. Kalau nggak YP, kalau YP dia pasti di awal. YP Kadita tuh keluar pasti di awal. Tapi kali ini bandnya untuk kedua tim dari EVOS Legends. Mereka belum ada side lane satu lagi tentunya. Dan mungkin satu mid laner atau satu roamer ya. Ican, giliran kesorot aja, duduk. Santai Chan, senderan baik, santuy. Ada tapi Brody yang masih menjadi langganan band tentunya dari Aura Fire. Dan apakah akan ada Yuzong juga yang akan dibuang oleh Aura Fire? Mengingat ini Parsianya udah diambil oleh Facehugger. Jadi mereka tentunya nggak mau Parsianya diobok-obok di belakang. Diobok-obok. Parsianya diobok. Yuzong juga bisa di-ban abis ini. Iya makanya aku bilang Yuzong ini mungkin aja bisa dibuang sama Aura Fire dan EVOS Legend. Siapakah yang Kufra. mau mereka buang? Oke, Kufra atau ada cowok juga masih ada. Alice dulu. Tapi Your ternyata team Lunox. is banning. Buat Esmeralda, dia kalau Kufra kayaknya buat mahal sih, buat apa? Kan dia udah ada Matilda, seberang. Sebenarnya udah Oh iya Matilda. juga ya. Ini Dipakai sama Aura ini ya. baru dia ngamanin high groundnya untuk one. Oke. Hero apa yang dia akan amankan? Ya aku penasaran ya. Karena Dari Eve-nya mana? di-ban, Parsha di-pick, Chang'e. Chang'e mungkin. Jangan mungkin Aha. Lilia dia nggak mau main di awal. Hmm. Dia bisa saja dari tim Aura untuk kali ini mengamankan sebuah support untuk seorang EVOS Legends dan Your ternyata team is ruginya lah. banning. Ruginya dari sisi Clover yang sudah diamankan EVOS Legends. Berarti Yuzongnya mau diamankan sama Aura Fire kah? Jadi gini, dilepas Yuzong atau Nathan.
Oke. Untuk Kabuki ya. Bisa jadi. Oke, tapi EVOS Legend kali ini mereka apakah mau mengamankan satu side lane lagi? Mengingat juga dari Esmeralda di sini. Masih ada Puveus. Dan Enggak sih. Benedetta juga masih ada sih kok. Popeo sih enggak ya. Kayak Baras. Bakal bonyok. Baras abis sama Esmeralda. aku Habis masih- juga semuanya sama Esme. Kan dia butuh gold lane, dia butuh burst damage ya kan. Lapu. Lapu Lapu. boleh, berarti Lapu tuker. Kira pakai. Ya. Kabukinya pakai Pakito ya. Nathan bisa loh, Nathan juga counter salah satu Esmeralda kalau Esmeralda di tangan Clover. Oh, tapi itu Lancelot terlebih dahulu dari EVOS Legend. Wow. Mereka buang Lancelot. Buang junglernya Hai. Buang Tapi Hai ini terlalu banyak sih full hero-nya. Uranus masih ada. Masih banyak. Baxia? Ya masih ada. Aha. Dan bahkan Baxia bagus juga si Yuzong untuk Kabuki. Keluar Kabuki. kali naga. Bagi orang apa ya? Ini ikonik banget untuk tim Aura. hantaman benda tumpul. Dia free step aja itu langsung logonya bisa keluar juga kan. Ya. Naga yang keluar. Yang hijau. Iya yang hijau. Aduh. Oji. EVOS Legend kali ini. Mereka masih butuh satu roamer tentunya. Dan juga satu... Romer udah sayang. Oh, Angel lah, udah ada. sorry. Udah ada Angel. Oh, mid lane-nya. Dia butuh mid Oh lane iya, berarti harusnya. udah ada. Iya, mid lane harus satu lagi. Chang'e mungkin ya. Untuk high ground. Iya. Lilia. Ini Atau mau yang serem-serem. ini close Harley. game play yang dilakukan Aura tuh ada cukup banyak loh. Iya kan? Iya. Ini ada dua orang yang udah pasti menjadi salah satu tulang punggung keluarga dan bahkan Wow. kali ini Barat. bentar. Barat saya di samping nih. Sebentar, yang main Cloud ini siapa dulu? Rek. Atau Wan? Oh. Oke. Selamat berpikir teman-teman. Yuk kita lihat dulu last pick-nya nih. Baxia sih kalau menurutku bagus buat orang. Tabrak semua ya ke depannya kok. Masih bisa. Baxia, Parsha lu tahu sendiri kombonya gimana? Oke, gini bisa jadi satu. Tengah Angela, ya kan? Oke. Romer. Angela yang main Midnya one. Esmeralda. Oke. Midnya Esmeralda. Meja. Oh, oke. Esmeralda di midnya. Yakin. Gold lane-nya pasti si siapa namanya nih? Claudius. Ya, kita akan siapa dulu nih Cloud-nya nih? Kan konsepnya kita di sana tadi. Atau apakah RKT? Atau One? Atau si Atau si Clover? Clover, yes. Ini cukup fleksibel, Yuk, tapi Baxia, yuk. last pick untuk Aura Fire kali ini Oh, Tamus. ada Tamus. Ya pasti enak Ini lah, tabrak masa nggak semua enak? dari Aura Fire. Mereka ada Tamus, ada Pakito, Yuzong. Enak lah. Masa nggak enak? Nyengir gak? Berarti Nyengir lah. Porsche dan juga. Tangan Oke, ini berarti Pakito. Ini tim Orang-orang fight dari nggak Aura berjalan. sekali masuk semua. Iya. Tapi satu ini kesempatan celah kecil dari EVOS Legend. Hmm. Cloud, kalau mampu membabysit, ya kan? Mungkin dari kecil segede Momoji bisa besar segede Omuwawa. Makasih loh, Dari ini ya barat kecil sampai besar nanti ya. Big guy. Yes. Yes. Dan ini kenapa aku bilang itu? Aha. Dia fokus masuk tim fight dari Aura ke tengah. Ini saatnya Cloud 15 miliar keluar. Bisa Wow. saja. Ini terhadap seorang RKT. Dan Oh. ternyata Oh, RKT Nah, makin ini enggak, jelas. ini Oh, belum belakang ini tentu, belakang belum ini tentu. Belum. Belum tentu. Aku prasnaman untuk kali ini, please. Penasaran kan? Yes, untuk di kolom komentar. Prasnaman. Siapa yang akan menggunakan Cloud kali ini? Akankah Gold Laner RKT sang penani back to the game, to the Gold Laner. Dan ternyata, wow. Tuh kan Wan. Mid lane-nya Cakep. Wan Anama dari Pontini kembali menggunakan hero fisikal yaitu Cloud mid lane. Profesor KB, akhirnya teori-teorimu terpecahkan di episode 8 kali ini. Tapi Persik coba diganggu pergerakannya. Dan Godiva dipasang dengan recall tas teribut to cornet. Dan bahkan Godiva memilih untuk mundur karena terlalu sakit damage dari idolanya Momoji. Iya, dan bakal dipukul mundur seorang Godiva kali ini karena bermain terlalu jauh. Sementara Hai mau coba untuk membackup, Clover juga untuk memberikan backup di sini. Tapi first blood jatuh ke tangan tim EVOS Legend kali ini. Kita melihat tadi Godiva memang udah low banget. Tapi masih nggak mau pulang dari seorang Godivanya. Jadi Bandel. diharas habis-habisan aja. Bundle tertampar sudah oleh tim dari EVOS Legend. First blood didapatkan dari tim EVOS Legend. Iya, sementara lihat Kabuki bakal coba 1v1 dengan seorang Clover kali ini. Masih punya pasif juga dari seorang Kabuki. Tapi Hai harus berhati-hati. Godiva masih bisa untuk menyelamatkan seorang Hai di sini dengan ada satu guiding win. Dan bahkan RKT bersama dengan Versik yang akan coba dipukul mundur. Kira coba untuk membackup. Ini rotasi yang baik, coveran yang baik juga dari Aura Fire. Selalu jalan, tapi Kabuki tipis banget di area bawahnya. RKT
Kali ini masih mencoba untuk memberikan poke damage aja ke arah Godiva. Ini dari RKT bener-bener mau main agresif banget. Bener-bener dia mencoba zoning beberapa player di area midnya dari tim Aura Fire. Kabuki ya bisa pulang dengan cukup leluasa karena dia tahu ini gold turretnya lagi bener-bener digrogotin sama dua player dari EVOS Legends. Sedikit demi sedikit digrogotin para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini sedikit tertinggal berbeda dengan game yang pertama. Turtle pun terlihat dengan cukup jelas di tangan seorang Aberjik kali ini Momochan. Yes, dan bahkan kalau kita lihat dari RKT coba untuk melakukan puppet stringnya kali ini connect ke arah serang Godiva. Godiva yang masih bisa mundur tentunya dengan guiding wins. Dan ini cukup pasif dari kedua tim Kawawa. Ini pasif gak pasif sebenarnya aku bisa bilang. Oh, Karena oke. dari EVOS Legends mereka sepasif-pasifnya masih bisa kasih damage poke ke Aura Fire. Kayak Berlaku ya. kebalikan. Aura Fire mereka gak bisa ketemu sama sekali untuk EVOS Legends. Mereka takut untuk mendekat. Di sana ada teammate, di sana masih ada Versik, masih ada One juga. Yap, yang tiba-tiba membantu mendapatkan objektif ketongnya yang pertama untuk tim EVOS Legends kali ini. Aura Fire, mereka nggak punya kesempatan tapi anti-miss. Detonas Vulcan yang nggak connect ke arah seorang Keira dan masih bisa tarik ulur. Tapi di area bawah lihat 3 member dari Aura Fire langsung melakukan zoning ke arah Clover. Tapi masih ada satu hardshot juga dari seorang RKT mencoba untuk memberikan backup ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versik bakal coba ditabrak, ada satu. Dragon Bomb mengincar ke arah seorang jungler dari EVOS Legends kali ini. Kabuki ditabrak dengan Furious Dive dan bahkan Versiknya tumbang begitu saja. Masih ada Facehugger kali ini mencoba untuk mengcover dengan satu, ada energy impact nge-stun ke arah seorang Clover tapi ternyata Kabukinya pun masih bisa teman begitu saja. Hai bakal coba untuk melakukan pertukaran dan 2 member dari EVOS Legends tumbang di area bawah. Menjadi pertukaran yang cukup mahal karena Versiknya tumbang terlebih dahulu. Meskipun ditekankan oleh seorang Kabuki tapi tetap aja seorang Versik ini benar-benar butuh item yang tentunya bisa memberikan damage ke arah tim Aura Fire. Tapi untuk network karena turtle-nya masih bisa dipegang oleh EVOS Legends tadi, masih bisa coba untuk diungguli sedikit saja oleh tim EVOS Legends. Dan Clover mulai maju kali ini Kawawa lagi dan lagi tim fight-nya seperti Kawawa bilang. Ini pasif nggak pasif dari kedua tim. EVOS Legends ngasih ngepok-pok aja, coba kiting terus, coba bener-bener kayak ngebait dari beberapa pemain Aura Fire untuk mengeluarkan resource skill yang dimiliki. Dan bahkan Versik udah mulai main masuk ke area jungler dari Aura Fire kali ini ngedapetin satu jungle-nya. Dan ini membuat Keira pun harus bekerja lebih keras tentunya. Dia harus benar-benar mengcover di area jungle yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Sementara setelah dia mencoba untuk mengcover, dia balik lagi ke lane-nya kali ini dan Hai masih fokus untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Godiva bakal coba untuk membuka map. Melihat ada pergerakan dari Versik dan juga RKT, tapi kali ini Versik dengan Dance of Death-nya bener-bener ini agresif banget dari seorang Versik. Dia kalau bisa ngasih damage sedikit aja, dia bakal coba kasih damage. Dia nggak perlu kayak bener-bener komit tumbangin gitu kok. Karena dia pede banget, di belakang ada Angela untuk nge-cover dia. Benar. Ada Harka untuk masuk, ada efek kill juga bisa didapatkan oleh Versik. Iya, tapi kali ini lihat Godiva menjadi lini terdepan dari Aura Fire, masih bisa flicker mundur dan bahkan lihat dari seorang Hai mencoba untuk jab heavy left punch ke arah seorang Versik. Kabuki mulai masuk setelah adanya satu Black Dragon Bomb, tapi Furious Dive-nya nggak bisa menumbangkan seorang Clover kali ini. Dan bahkan Kabuki pun yang harus tumbang di tangan seorang Versik, tapi di sisi lain ada Hai yang mencoba untuk mencicil, tapi ternyata One, anak Iwan mainnya Money langsung dia mengcover dengan cukup baik. Setelah ada satu juga yang kita lihat Blazing Duetnya connect langsung dan menumbangkan 2 player dari tim Aura Fire, Bung Oji. Yes, betul banget. Dan kali ini One-nya bahkan dengan 1 poin kill yang diamankan membuat dia sedikit memiliki keuntungan. Lihat itu kerlaningnya. Lihat, One kali ini akan laning di arah bottom lane dan mendapatkan satu buah turret Momochan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ada Snake Time yang muncul terlebih dahulu, jadi jangan lupa untuk vote player favorit kamu. Tapi di sini bawah lihat Blazing Duet dari seorang One on point. Kabuki harus mundur tapi dia nggak bisa mundur karena damage dari seorang Iwan di sini udah mulai merasuki jantung dari seorang Kabuki. Dan bahkan lihat beberapa pemain dari Aura Fire mencoba untuk mengcover, nggak bisa ngedapetin kesempatan untuk nge-trade balik nih Oji. Oke, bahkan di depan sana para pemain dari tim Aura Fire mereka udah ada informasi kalau Turtle akan diamankan oleh tim EVOS Legends tanpa kontes. Di top lane pun dari seorang Barats masih coba head to head dan itemnya opung. Wow. 3 Purify dipakai oleh EVOS Legends memang sangat respect sekali terhadap adanya lock dari Aura Fire Spirit. Oke, tapi ternyata kali ini tim Fadera sangat tidak berhasil dilakukan oleh tim EVOS Legends. Bahkan dengan item yang dimiliki dari Keira, dia udah memiliki War Ash. Nanti match pun sudah ke Sky Guardian Helmet. One is coming, mirror match ke arah belakang. Keira memilih untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu di arah top lane. Tidak mau terjadi team fight sama sekali.
Iya, sementara anti-match ini udah ada big guy-nya juga, jadi dia bisa banget menjadi sandbag untuk tim EVOS sekarang One dan bahkan bersama dengan Facehugger di atas welcome yang connect dari serangan anti-match, lahap seorang Facehugger dan bahkan One-nya balik lagi kali ini setelah ada satu battle mirror image tapi dari Facehugger mau nggak mau dia harus mundur tapi Versik langsung coba untuk memotong pergerakan dari seorang Facehugger namun tidak bisa mendapatkan Facehugger dan bahkan harus hilang satu membernya Kira di area atas kali ini. Tapi Hai mencoba untuk memberikan damage dengan heavy last punch dan bahkan Versik bakal coba dipukul mundur tapi dari seorang Hai masih bisa mendapatkan seorang Versik tadi Bung Oji. Memaksakan keadaan pertukaran itu kurang cukup adil untuk kali ini tim Aura Fire dan bahkan jangan lupa untuk beli makanan menggunakan kode promo dari MPL IDX Grab dengan diskon 70%. Di tengah sana, para pemain dari tim Aura Fire bakal coba sedikit kewalahan karena lihat Polin Sarmo telah dikeluarkan dari seorang Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia mau memaksa keadaan dan bahkan clear di arah tengah akan coba lebih dilakukan oleh para pemain tim Aura Fire. Iya, dan ini bakal menjadi tarik ulur terlebih dahulu dari kedua tim EVOS Legends yang mereka unggul banget kali ini dari segi networknya 3,5 dan bahkan ngedapetin Drew Red yang kedua di area atas ke bawah. Ya ini pas saja mereka pegang kendali permainan sekarang. Yep. Apalagi dengan typical playstyle seperti mereka punya Angela. Dimana kita tahu di sini Angela sangat sering sekali dipakai oleh EVOS Legends. Jadi mereka tahu banget kapan mereka harus dive in karena mereka punya Angela. Kapan untuk membuat miscalculation dari Aura Fire. Oke. Dan bahkan kalau kita bisa bilang di sini, para pemain dari tim Aura Fire mereka harus berhati-hati dengan One lagi dan lagi. Purify yang digunakan dengan kombinasi bersama dengan seorang RKT ini bakal menjadi sedikit salah satu hal yang berbahaya. Rising Duel telah dikeluarkan. Tiba-tiba Mirror Image masuk tak terhingga. Dan bahkan Mirror Image sekarang bakal masih digunakan oleh seorang One. Ternyata One anak ada di pot kiri dengan Kabuki. Di depan sana. Bahkan Pakitonya harus tumbang bersama dengan seorang Godiva 2. Hilang. Kabuki ter-outplay. Kembali dilakukan. One nama dari pot ini. Blazing Duel tiba-tiba datang dan menggemparkan tim Aura Fire. Iya, bersama dengan ada hard guard juga dari seorang RKT ini yang membuat One benar-benar kuat banget. Dan yang pasti kita akan melihat juga Samsung hashtag battle kali ini untuk tim Aura Fire. Wow, memegang kendali tentunya di kolom komentar dengan hashtag Aura Fire. Tapi EVOS Legends seperti yang Kowo bilang, mereka benar-benar mengendalikan semua. Mapnya dikontrol habis-habisan oleh EVOS Legends. Dan ini membuat Aura Fire sekarang di game kedua kesulitan. Dengan 4 turret di tangan EVOS Legends tentunya mereka bisa dive ke dalam jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, tapi kali ini bukan hanya itu aja. Angela dari RKT, Bang Otat kali ini Polin Sarmo coba dikeker dari arah belakang. Kabuki bisa dilihat dapatkan Blazing Duet. Nggak berhasil maksimal. Kabuki masih mau balik lagi. Tidak mau terlalu terburu-buru memilih untuk belakang. Hantaman berat tumpul. Belum maksimal. Facehugger mencoba dimakan. Nanti bersama sana terlahap. Hampir saja dia hilang karena para pemain dari tim Aura Fire sudah standby position sedangkan Hyde kali ini berganti rotasinya. Dia mencoba untuk melakukan satu objektif gaming. Dengan di arah atas, fight tak henti-hentinya. Clover bakal sudah mengeker. Facehugger akan menjadi pilihan, akan coba di-diving. Dan betul sekali diving dan dilakukan seorang Clover pun membuat satu turret. Hilang dari tim Aura Fire. Bahkan Clover menang sama damage yang telah diberikan. Di depan sana, seperempat terakhir. Para pemain dari tim Aura tidak mau terlalu terburu-buru. Nggak memaksa tim fight. Memilih untuk mundur karena kita lihat 15 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Iya, dan ini kebalikan sepertinya dari game kita yang pertama di mana Aura Fire mereka yang justru terlihat dominan banget. Tapi kali ini EVOS Legends mereka membuktikan oke, itu baru game pertama. Kita akan comeback stronger di game yang kedua kali ini. Dan makan lihat dari Facehugger mencoba untuk menjoining beberapa player dari EVOS Legends. Fader asik dibuka tapi ternyata Kabuki juga pasti punya satu. Oh, naik dengan Fader. Porak-poranda EVOS Legends ini dia One Anama dari Ponti nih. Lihat dengan permainan yang sangat confident karena secara nggak langsung ya. Yep. Dengan permainan Cloud-nya itu Cloud itu juga
bukan hanya di tangan Rek berbahaya, Oke. tapi di tangan Wan. Tangan One juga bisa. Dan ini lebih memperluas lagi playstyle dari EVOS Legends. Ini Iya. baru lagi. Playoff keluar semua. Playoff, again and Playoff. again, keluar semua karena kalau nggak dikeluarin, kalau dia Kapan nunggu-nunggu, dia Persis pulang. depan dong nanti baru dikeluarin. Makanya. Baru bisa dikeluarin nanti kapan lagi? Benar, karena hari ini harus ada tim satu lagi yang pulang menemani dari Bigetron Alpha dan tentunya EVOS Legends bersama dengan Aura Fire nggak mau menjadi tim kedua yang pulang kali ini. Game satu sama untuk kedua tim, berarti game ketiganya semuanya bakal reset lagi. Tapi aku setuju banget yang Kowa bilang ini bakal menjadi apa ya, strategi yang lebih luas lagi untuk EVOS Ya, Legends. mereka bisa memainkan apapun juga dan akan membuat Aura Fire menerka-nerka. Ini mau ngapain lagi sih? Ya. Ini siapa yang mau mainin nih? Ini, Satu. Ini tadi kuk kira buat di side lane ya, untuk lover. Iya. Kita Dan bukan. Perkata 1-1 tanpa armor kali ini sudah diamankan oleh tim Aura Fire. Respect is the game. Tetap menjadi pilihan dari tim Aura bersama dengan Jauhead. Tapi di sisi EVOS Legends, EVOS. mereka tetap tidak akan sedikit melepaskan sang Dan ada juga dari EVOS Legends tentunya dan Aura Fire. Apakah mereka mau buang Hayabusanya? Karena Hayabusa dari 2 game pertama dibuang terus menerus. Atau mereka mau ambil nih Hayabusanya? dilepas sih Habaya ya. Habaya. Habaya, ya Bahaya. benar juga. Lover ini bisa saja menggunakan hero nanti yang agak lebih nggak scaling, Aha. sedangkan dari Hayabusa yang scaling dipakai Versik. Tapi Your team Matilda. is banning. Oh, Mau first pick Oh. Hayabusa. Persik Hayabusa kamu kan untuk kali ini. Tapi if-nya masih terbuka lebar. Apakah mau dilepas begitu saja oleh EVOS Legends? Mengingat juga mereka bisa kontes Hayabusa dan juga if-nya. Yepe kalau kata Oji. Ya Dan Allah. bahkan, Hayabusa mereka buang. Berarti mereka bakal coba untuk kontes dari If. Dan juga masih ada Pakito. Masih ada banyak banget sih sebenarnya pilihannya kali ini. Nah ada Parsia juga. Parsia nih kalau If, If tentu first pick yang kuat banget sih itu. cukup kuat untuk Aura Fire melihat dari komposisi hero mereka. Kalau mereka pengen pakai hero yang cukup tebal, pasti bisa di cover dengan ada hit-nya, dengan efek slow-nya, dengan ada real world manipulation juga. Tapi Pakito masih gila ini selalu ya. Kalau ada Pakito udah kita ambil aja tuh Pakito, dan kali lagi kita akan melihat Pakito di tangan Kira. Oke. Tandanya mereka mungkin mengira kalau tim EVOS Legends tidak akan melakukan first pick terhadap seorang Wan dengan GP-nya. Iya mungkin. Karena dengan melihat gameplay tadi, kan bisa pakai hal yang lain loh. Kan? Iya sebenarnya, tapi memang ya ini strategi dari EVOS yang sulit dibaca juga tentunya dan semakin luas untuk EVOS Legends. Dan mungkin mereka respect juga sih sama paketnya anti-match. Jadi mereka nggak mau lepasin ke anti-match juga kali ini, tapi Angela yang menjadi pemain kunci di game yang kedua diamankan lagi bersama dengan Cloud di sini. Ini menarik kalau misalnya Cloud-nya yang mainin bukan Iwan. Gak mungkin. Gak usah ya. Kalau yang tadinya bener, kenapa harus diganti lagi sekarang? Iya Kalau benar. kata Opung Wawa, selesaikan sampai mungkin kemenangan itu kalah Baru baru. If diganti. it's not broken, don't fix it. Ya, begitulah. Tentang caster Inggris pakai bahasa Inggris kan gua pusing. Aduh, Angela dan juga Cloud, tapi langsung ada Eve di tangan. Aura Fire untuk facehugger ini harusnya ya. Pasti. Pasti. Facehugger dan tentunya Iwan anak dari Ponti ini tidak boleh sembarangan masuk. Dan di sisi lain Ruby. Oh ini Godiva. 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 Lihat TZ seorang diri kali ini tak ada yang menemani. Ya jomblo, single kesian dah lo. Oke. Aduh, mau ditemenin sama Panjul nanti malam. Waduh. Gara-gara lo ngomong panjol ya. Kolom komentar kita di Nimo TV semuanya panjol. Wah mau Aduh. bocah ini sumpah lo ya. Aduh, tapi balik ke draft dan pick nih. Masih Udah. ada Parsia. Makasih. Masih ada Parsia. Jadi Parsianya apakah mau diamankan, tapi ternyata mereka udah cukup dengan Angelanya. Balmond langsung diamankan oleh EVOS Legends. Balmond. Berarti mereka mau clear side secepatnya. Mereka mau clear minion dengan cukup cepat dari EVOS biar mungkin ke cover Cloud-nya juga ke Wawa. Lebih ke arah main ini sih. Blessing Duet dikombokan dengan Little Counter? Bener juga. Berarti Cloud-nya apakah akan ditaruh di sisi sideline ya? Cloud? Enggak. Dia masih mencoba loh. Masih mencoba. Wah. Aduh, tapi ini menarik banget. Dari first aja mereka udah punya satu setan yang nge-clear minionnya cepat, berarti dari Cloud dan juga ada Balmond-nya yang kita lihat sudah diamankan. Your Dan team memasuki is event banning. yang kedua kali ini X-Borg dibuang oleh tim EVOS Legends. Kita melihat juga belum ada jungler
di tangan tim Aura kalau misalnya memang paketnya mau ditaruh di sisi side lane. Tapi bisa cukup fleksibel juga. Cukup bisa dimainkan oleh Aura Fire Barat. Ya, Dibuang. tadi di game sebelumnya aku kira yang mau jadi jungler itu Tamus. Karena Oh, iya? Tamus itu lumayan cepet loh ngegilirin creeps-nya yang ada dalam Aku jungle. lebih suka Balmun. Tapi Balmon yang dipilih di sini bisa jadi Balmon jungler juga. Iya, Oh aku iya lebih bisa, suka fleksibel Balmun. banget. Balmun, aku lebih suka. Balmun. Dan tentunya untuk kali ini di mana sebenarnya Aha. aku lihat ya, ini masih belum untuk seorang Persix itu. Aku nggak tahu kenapa ngeliat Balmun yang bisa outplay, clear cepat, dan bisa sustain satu lawan banyak sekalipun anti match. Anti match Iya. dia, iya. Ini aku ngeliat Balmun udah ngeliat wajah anti match. Gak tahu kenapa. Gimana? Maksudnya sustainability-nya. Oh, Sustainability karena potensinya ya. Potensinya karena lihat Ultimate selalu menjadi seorang sandbag kemungkinan besar dari tim EVOS Legends. Ya. Kalau sandbagnya dari tim EVOS Legends. Iya. Tapi kalau sandbagnya dari tim musuhnya ya tim musuhnya. Mhm. Dan Barat sekali ini Link bahkan diamankan bukan untuk seorang Hai. Hai kali ini bisa diredam dengan adanya Karina, Hayabusa, bahkan Expo dan juga Link itu bisa untuk Hai. Tapi ternyata Esmeralda, Hafiz yang tak terbendung. Game Yap. sebelumnya tanpa armor membuat tim Aura Fire sepertinya ketar-ketir kali ini ya pengawal. Ada Yuzong juga pastinya untuk meng-cancel real world manipulation atau untuk dive in langsung ke garis belakang. Itu baru nih, Baru apa nih? bisa jungler. Di Balmon. Balmun. Iya. Iya. jungler. Udah Ada fix Yuzongnya. ya. Bisa. Bisa. Udah naik persentasenya. Tadi itu 50% Iya. untuk Balmun jungler, tapi sekarang 51%. Dikit amat lagi. Bang, nggak bisa nego. Bisa saja. Ini anti match di side lane, Oh, iya. Clover pakai Yuzong. Bisa juga. Kita harus terbuka ini Post Legend. Karena kita kegocek sekali, jangan sampai kegocek 2 kali. Bener. Ingat, Saya setuju sama jangan Panjul. masuk ke lubang yang sama. Setuju saya. dengan Iya, Panjul. jadi buat apa balikan kalau bisa cari yang lain. Benar, saya setuju juga yang itu Panjul. Dan kali ini 2 last pick kok. Wawa, Aura Fire. Lancelot yang dibuang berkali-kali. Kabuki Aduh, Benedetta fix. ini tadi ya, sebelum 2 pick terakhir dari Aura Fire, aku suka banget sama picknya EVOS Legend. Tapi sekarang, Tapi sekarang Sekarang masih tetap untuk Game of Legends. Iya, masih, masih ya. masih. gue dongkrak abis ini lu. Biar tinggi ya Ji ya. Gue gak ngomong. Makasih loh. Oke. Aduh, Last pick. Barengan yuk. Ya, Obong cepetan. 1, 2, 3 sabar, last mikir pick. dulu. Sabar pikir dulu. Gak Oke, bisa. udah. Apa? Kaja. Kaja. Mau macam 1, 2, 3. Cangel. Jangan. Aku 1, 2, 3. Alis. Oke. Oke. Oke, lock. Alis. Dan tidak Clover. benar seharusnya. Dan biasanya salah semua. Ya, Biasanya. namanya juga Namanya juga kita. EVOS Iya, Legend. EVOS Legend. Hebat dia menggocek kita. Gak apa-apa. Obvious. Untuk tim EVOS Legend. Oke, berarti ini Untuk Benedetta Lancelot. Balmun jungler kah? POBS-nya jungler. Kan bisa berubah, belum tentu. Iya, Oh, iya. Jangan digocek di sini, sabar. Kita harus lihat keadaan sesungguhnya di lane of down. Benar-benar. Pas masuk terjun tembus ke Lane of Down ya. Semuanya ilusi. Tenang, tenang. Kita Ilusi jangan sampai semata. tergocek karena buat kalian semua coba di kolom komentar kira-kira junglernya Balmon atau seorang Popheus. Dan satu lagi, kita masih dengan Samsung hashtag Battle Challenge. Jadi buat kalian para fans dari Aura Fire, jangan mau kalah dengan para fans dari EVOS Legends. Ramaikan kolom komentar dengan hashtag tim favorit kalian masing-masing. Yes, Karena benar. tentunya dukungan dari kalian sangatlah berpengaruh bagi kesehatan mental dan juga spirit untuk para player. Bener banget. Jadi langsung ramaikan aja dengan Samsung hashtag Battle Challenge-nya. Karena kita mau masukin mid yang ketiga untuk kedua tim tentunya. Balmun. Di mana satu sama skor sementara dan tiba-tiba Balmun. ada Balmun yang menjadi jungler untuk Balmun. masing-masing. Dan kali ini dari RKT akan mencoba untuk mengusir pergerakan Godiva terlebih dahulu. Dan masih 40 detik awal dari game kita yang ketiga. Facehugger dicoba untuk diusir juga, ini RKT dia coba untuk main agresif dengan Angelanya. Benar-benar ngasih pressure aja ke arah Godiva dan juga Facehugger. Sementara di sisi side lane atas bawah masih cukup adem ayem.
Ada ayam karena di sini tahu nggak apa? Godiva memaksa keadaan One untuk mundur dan RKT kali ini ngepok Godiva udah lumayan tidak terlalu sakit. Tapi lihat anti-match di bottom lane, lihat Keira bahkan terus zoning out. Paku itunya anti-match bahkan membuat Keira ketar akatir. Sedangkan Kabuki di daerah top lane sana yang sedang mengungguli dari laning phase-nya kali ini adil ya, satu-satu ya Momo-chan. Iya, satu-satu. Tapi ini jangan sampai Godiva ngelakuin mistake lagi ya seperti di game sebelumnya. Dimana dia menjadi first blood, tentunya masih punya chance untuk balik dan bahkan Versik kali masih mencoba untuk mengusir 2 pemain. Dan langsung digeprek begitu saja dengan adanya satu lethal counter dari seorang Versik. Ya, versi gak tanggung-tanggung kali ini lethal counter telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Aura Fire, mereka memilih untuk bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Kabuki di arah top lane sana, ingat. Seorang Povius adalah counter dari Kabuki itu sendiri karena dia masih level 3. Seperti Kabuki akan mencoba untuk melakukan cutting dan no. Dia concernnya adalah dengan ada Turtle di bottom lane. Dia harus clear dengan cepat, dia harus bantu team fight karena Turtle sudah muncul ke lane of Dart. Living by Mandiri CCTV-nya tadi sudah memperlihatkan. Kalau Turtle-nya sudah bakal coba dicolek untuk para pemain dari tim EVOS Legend dan juga Aura standby on position. Betul, dan kita ngeliat juga 2 side laner dari area atas sudah mulai langsung rotasi juga ke area mid kali ini. Dari Aura Fire mereka coba nge-focus terlebih dahulu melakukan inisiasi untuk total yang pertama. Sementara kalau kita lihat Artemis sudah terkena damage yang begitu banyak menjadi first blood untuk tim Aura Fire. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Versik namun harus menukarkan nyawanya karena Kabuki. Langsung Phantom Flash ke area backline dan bahkan Clover di sini. Dengan satu diamond terrornya nggak bisa menumbangkan satu pemain kan. Malah Clover yang tumbang dan bahkan Godivanya masih bisa selamat dengan flicker. Wow, ditukar satu Turtle dengan 3 pemain seperti ini. Ini benar-benar cuan for life. Dan bahkan Wan Anama dari Ponti mengambil kesempatan dari laning phase god lane-nya. Kira yang tadinya kalah bahkan kali mendapatkan keunggulan dari laning phase. Lihat RKT menuju ke arah bottom lane. Stay by on position. Nanti di depan sana mencoba untuk melakukan clear minion sepertinya karena Kira tahu di map udah hilang. RKT datang mencoba untuk membantu. Kira masih coba untuk bertahan tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legend tidak mau terlalu terburu-buru. Wan Anama dari Ponti ini akan lebih fokus mendapatkan 1 buah minion. Iya, tapi kita lihat 3 pemain dari Aura Fire juga udah langsung melakukan backup ke area bawah. Membantu Keira yang tadi benar-benar disenggol oleh 2 pemain dari EVOS Legend. Kali ini masih bisa di cover dengan cukup baik. Tidak ada pertumpahan darah tentunya di area bawahnya. Namun ada zoning yang dilakukan oleh Aura Fire kali ini. Ultimate sendirian tadi masih ada Hardguard dan juga bahkan kalau kita lihat ada Black Dragon Form Ini dia. dari seorang anti-match kali ini. Oji. Dengan skin Yuzong Biohazard hantaman benda tumpul ya kan. Membuat Yuzong kali ini bertahan hidup di area bottom lane. Yes. Lihat, naganya membuat dia bertahan. Kalau tidak ada naga itu udah pasti di zoning dan bahkan mencoba di dive asal-asalan. Kelakuan yang dilakukan oleh tim Aura Fire kali ini mencoba untuk memaksa. Langsung menuju ke arah seorang Godiva. Jadi pilihan ternyata dari seorang highlight yang menjadi poin utama. Godiva kali ini mencoba untuk menarik dan Clover masih bertahan. Masih bertahan dan ini masih cukup adem ayem setelah ada 3 poin kill dari Aura Fire. Mereka coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Kabuki dengan Benedetanya mencoba untuk mengangkat tapi ternyata di area midnya lihat ting-ting dari seorang Hai langsung menumbangkan One. Ya kita tahu juga ada facehugger di sini membuka real manipulation dengan cukup bebas tanpa ada yang bisa mengontes di area backline-nya. Oke, tapi Turtle seperti kali ini akan menjadi milik dari tim Aura Fire tanpa adanya kontes sama sekali. Godiva sudah berada di posisi dan Turtle betul sekali dengan darah yang sekerat dari seorang Versik kali ini berhasil diamankan 1 buah Turtle. Versik tidak tinggal diam, mencoba untuk mencuri sedikit demi sedikit dari mulai jungle-nya Opung Wawa. 4 poin diamankan penuh tanpa balas. Nah, ini adalah skenario yang sangat diinginkan oleh Aura Fire di mana mereka memaksimalkan high dengan lane slot dia untuk bisa menembus ke sektor belakang milik EVOS Legend. Oke, dan ternyata di bawah sana Turtle berada form. Hatta pembeda tumpul tidak mau terlalu mendapatkan 1 buah poin dan Versik harus hilang kali ini tanpa ada 1 buah kontes kah. Mau dipaksa, Godiva versi still survive. Facehugger tidak bisa meninggalkan begitu saja dan bahkan World Manipulation harus dibuka. Informasi diberikan, Anti-Match masih mendapatkan 1. Kira di depan sana, Facehugger ingat tidak punya World Manipulation tapi Anti-Match harus tumbang. Double kill diamankan di bottom lane. Wow, facehugger dia flicker langsung real manipulation dan bahkan Kabuki kali ini mencoba untuk lari dari 2 kejaran pemain Clover dan juga One. Tapi kalau kita lihat di area bawahnya di press untuk lini bawahnya RKT pun tidak bisa berbuat banyak. Ini suat ini.
Ngopi mundi. Nah. Rasana show. Delok bareng-bareng ngono lho. Setelah ada pertukaran dari seorang Alhamdulillah. Versik tadi, di tangan tadi area atasnya udah mulai di zoning dan bahkan Facehager tumbang begitu saja setelah ada counter. Kalau coba di follow up, Godiva bener-bener deras banget itu. Darahnya hilang begitu saja dari seorang Godiva. 2 player hilang dari tim Aura Fire di area atas. Gak memaksakan Diva tapi Clover kali ini mencoba untuk mengganggu. Clover ini membuat seorang kabuk. Yang tadi mau recall enggak jadi. Pada Ponti tapi ternyata di menit yang ke belakang sana dan didapatkan. Tiba-tiba bottom lane, Petrify dua tim Hai. Dua. Membuat EVOS Legends oleh Ultimates membuat dia di menit 8. Untuk kedua tim kali ini dari EVOS juga nih Kawawa. Iya, 2 turret yang tadinya Aura Fire. Mereka leading lumayan jauh ya. Yap. Di early-nya tiba-tiba dipatahin karena Focusnya aktif banget. Ini jalan terus dari Clover yang selalu berada di posisi yang pas juga sih. Dia menutup pergerakan untuk Kabuki. Benedetta dia menjadi targetnya si Clover tadi 1 assist dengan 1 point kill. Dan kalau kita intip dari itemnya bakal mengarah ke dominant size. Dan 1 blazing 2 juga dari seorang Iwan kali ini langsung mendapatkan high begitu saja cukup deras darahnya dan bahkan Keira pun akan menjadi korban berikutnya 2 hilang di area bawah Oji. Iwana nambah dari pos ini. Bahkan Versik memaksa mendapatkan 1 buah powerful buff. Clover coba untuk membantu pergerakan dan bottom lane berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Versik dapetin powerful buff tanpa adanya kontes dan Lancelot. Ini agak sedikit struggle tanpa adanya powerful buff. Dari mid lane, Godiva mencoba untuk mempertahankan 1 buah turret yang mahal tapi yang timnya pasaran diri. Ada berbeda dengan Godiva, hampir saja hilang. Dipaksa dengan 1 buah loncatan ke arah belakang membuat termain dari tim Aura Poranda. Hai, gak bisa bertahan. Landing duel 15 miliar. Papua Tuan berhasil mengacak-acak belakangnya. One. Kali ini lihat jatuh didapatkan. Hafiz harus hilang tanpa adanya armor dan di sisi top lane. Objektif Gaming berhasil diamankan oleh seorang Apergico. Iya, dan bahkan kalau kita lihat juga ada Samsung #Battle Challenge di mana kali ini lihat Keira dipukul mundur dan ini bakal menjadi objektif untuk tim EVOS Legends. Dan bahkan lihat meskipun mereka harus kehilangan cover, tapi ini buying time yang banyak banget untuk Iwan ngedapetin objektif lagi di area turretnya dan bahkan menyisakan 3 inhibitor turret aja nih Kawawa. Tapi ada yang lewat. Oke. Dan ini dia Samsung Galaxy S series #Battle Challenge. Jangan lupa stiker dan lihat. Bahkan langsung dihantam kali di seorang versi data enggak kena terhadap seorang Benedetta. Opung Wawa, Lord sudah muncul dan kita bakal bisa lihat sendiri di CCTV Living by Mandiri. Ya, Lordnya yang bakal bisa menjadi milik untuk EVOS Legends karena secara item mereka sudah pasti unggul 1 sampai 2 item kali ini. Dan lihat bagaimana zone out yang dilakukan oleh EVOS Legends. Domi Ice tadi sudah diselesaikan oleh Focusnya, oleh Clover. Ada Domi juga dipegang oleh Angela sendiri. Juan yang sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword dan juga ada Golden Staff di sana. Plusnya lagi ada Antiquiras. Yes, untuk menawan seorang Lancelot tapi di depan sana Versi mencoba membantu seorang Godiva hilang. Godiva Kabuki di depan sana, Clover mencoba untuk membantu, coba dipasangkan ke arah belakang, dipukul mundur Kabuki, retreat. Godiva hilang, ini tandanya mungkin tidak akan ada kontes karena memaksakan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Momochan. Benar, sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak baik. Tapi kali ini lihat dari EVOS Legends, mereka mengamankan Lordnya karena Aura Fire tertinggal hampir 6.000 net worth kali ini. Dan ini yang membuat mereka kehilangan dari sisi itemization juga. Dan Aura Fire mereka mau nggak mau harus balik reset lagi, nge-defense dulu base-nya karena mereka nggak punya pertahanan outer turret lagi. Mereka
tersisa inhibitor aja. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction kali ini, mencoba untuk split push di area atas, tapi Versik ketahuan udah langsung ketangkap sama 3 pemain dari tim Aura Fire dan langsung hilang Versiknya begitu saja. Dan ini akan menjadi pressure dari Kabuki yang tidak akan berhenti di area atas. Sementara Lordnya udah mulai masuk ke area mid nih, Ji. Terciduk, tapi di arah tengah sana bermain dari tim Aura Fire harus kehilangan satu bayi bisa turret. Mencoba berhasil diamankan, menuju ke arah tengah dan betul sekali memantapkan. Tapi lihat, Clover masuk ke arah belakang, mencoba ke arah seorang high dan gak mau lebih. Clover sadar akan hal itu karena di top lane sana Kabuki. Kiri langsung Phantom Slash ke arah seorang RKT, tapi Anti-Mage bersama dengan Clover kali ini mencoba untuk mencari satu pemain dari Aura Fire, tapi Kabuki terlihat sangat kuat bersama dengan seorang Hai yang bermain dan terpisah cukup jauh dari member-member lain dari Aura Fire dan harus tumbang begitu saja dari seorang Hai, Oji. Tidak bisa diselamatkan, membuat Hai harus tumbang, tapi di arah sini Aura Fire dapetin turret di arah mid lane. Godiva bakal coba dipaksa, Clover depan sana dan Godiva harus down. Lihat, Benjol tak tersisa. Iya, dihantam oleh Demonic Force tadi. Dan memang di sini Povius yang menjadi kendala utama untuk Aura Fire. Clover bergerak dengan sangat bebas dan bisa mendapatkan begitu banyak target. Adanya Hai, adanya Lancelot, adanya Godiva juga dengan pasifnya bisa ngedas kiri kanan. Kabuki bahkan menjadi makanan utama untuk Povius dari Clover. Ya ini Kabuki buying time-nya sih bener-bener banyak banget, sementara 65% dipegang oleh EVOS untuk real time. Win probability-nya kali ini presented by Samsung Galaxy A Series dan Aura Fire hanya memegang 35%. Tapi dengan rotasi yang dibawakan sama Kabuki, distraction-nya ini tentu aja masih punya kesempatan untuk Aura Fire. Tapi EVOS Legend mereka cukup harus memenangkan satu team fight besar dan tentunya mungkin Lord yang kedua akan menjadi pilihan untuk tim EVOS Legend. Tapi di area atas lihat udah dibuka real manipulation ya, Facehager menjadi korban dan tangan Ronnya tumbang terlebih dahulu. Dan ada teammate mencoba untuk memfollow up kali ini. Dari satu gagalnya benar-benar bisa menumbangkan beberapa pemain dan kali ini lihat dua hilang dari Aura Fire. Kabuki bakal coba lari. Dengan HP yang tersisa dari seorang Kabuki, tapi ternyata pemain EVOS Legend mereka benar-benar mau berfokus untuk mengclear ini. Tangkap di area jungle dari tim EVOS Legend, gak bisa berbuat banyak kali ini, langsung Phantom Slash gocek-gocek aja dari seorang Kabuki, tapi RKT di sisi lain ditumbangkan begitu saja. Kabuki masih bisa selamat. Oh, Clover hampir miss banget dari bakal lihat kapan Kabuki masih bisa tumbang di tangan seorang Clover. Saja bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Apa? Apa? Topengnya apa dah? Topeng untuk yang dia. Yes, meredat sang macan sudah muncul. Ya, pelan dan pasti mulai terkejar oleh Aura Fire. Permainan dari Kabuki meskipun memang itu adalah hero terburuk yang bisa dilawan yaitu Povius, tapi dia masih memberikan perawahan yang luar biasa juga dan deres banget untuk Lord yang kedua ini. Tapi kali ini lihat langsung ada Anti-Mage di ke arah belakang melakukan zoning out di luar batas. Itu udah bukan zoning out lagi, tapi itu mengzoningisasi permainan dari tim Aura Fire. Zoningisasi yang dilakukan oleh seorang Anti-Mage, Dr. Maxi Leonardo, membuat bahkan Godiva pun gak menyentuh sedikit, bahkan tidak terlihat sama sekali Lordnya. Iya, kita mau melihat juga emang Bandit yang benar-benar on point banget dari Godiva yang bisa benar-benar kayak balikin keadaannya untuk Aura Fire kali ini. Tapi pelan demi pasti Aura Fire mereka udah mulai ngejar dari ketertinggalan networknya kali ini. Dan Lord tapi udah mulai masuk ke area mid. Kira bakal coba 1v1 situation kali ini dengan Anti-Mage di area atasnya. Akhirnya masih memiliki satu immortality, tapi Anti-Mage benar-benar kuat banget dari Furious Dive-nya. Kira benar-benar dipukul mundur. Versik mencoba untuk memberikan fokus juga, tapi Kira masih cukup tanky. Ini bayang time aja karena Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. Dari Aura Fire mereka coba untuk nge-defense nih. Tapi mengganggu pergerakan. Wow, my God, Lord manipulasi telah dikeluarkan. Wah, ada kembali dari Forte. Sakit banget. Memporak-porandakan, hilang semua. Lihat Benja pecah. EVOS Legend mengamankan.